Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Noviana Dahlan dengan NIM 210901501035. Saya dari kelas C Akuntansi S1. Jadi materi yang saya pilih ialah kas dan setara kas. Jadi kas ialah uang tunai yang paling liquid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Bank itu ialah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Menurut IAI tahun 2009, dalam SAK etap setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Pengertian yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas, baik menurut akuntansi dan perpajakan, ialah yang pertama deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover. Saldo rekening yang merupakan saldo rekening berupa deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan tidak termasuk dalam pengertian kas karena tidak dapat digunakan sewaktu-waktu. Yang kedua ialah perangko dan materai. Biasanya perusahaan mempunyai persediaan perangko dan materai yang dapat dipakai sewaktu-waktu. Persediaan ini tidak termasuk dalam pengertian kas. Sekalipun persediaan ini sering disimpan oleh kasir perusahaan, apabila jumlahnya cukup besar, persediaan ini dapat digolongkan ke dalam persediaan perlengkapan alat kantor. Yang ketiga ialah kasbon atau uang muka. Kasbo merupakan bukti penerimaan uang muka dari pegawai dan tidak dapat digolongkan ke dalam kas. Kertas-kertas tersebut tidak dapat digunakan sewaktu-waktu sehingga tidak dapat dianggap sebagai uang tunai. Yang keempat ialah cek mundur dan cek kosong. Cek mundur tidak dapat diuangkan sampai jatuh temponya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kas. Cek mundur yang diterima untuk melunasi piutang belum mengurangi saldo piutang. Apabila cek tersebut dapat diuangkan karena tidak cukup dananya di bank, cek tersebut disebut cek kosong. Cek kosong sama sekali tidak memiliki harga, sehingga tidak dapat dianggap sebagai aset perusahaan. Selanjutnya ialah untuk tujuan pengendalian kas dan bank. Perusahaan pada umumnya melakukan pemisahan dana antara kas kecil dan kas besar. Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Menurut Will dan Co, dalam kas kecil dikenal sistem yang pertama ialah sistem dana tetap. Jadi, pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana. Yang kedua ialah sistem dana berfluktuasi. Jadi, pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas kecil. Selanjutnya ialah perbedaan yang terjadi disebabkan oleh time lag, perbedaan waktu pencatatan antara pihak bank dengan pihak perusahaan, dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pihak bank atau pihak perusahaan. Secara lebih detail itu perbedaannya yang pertama ialah setoran dalam perjalanan. Jadi setoran akhir bulan yang dicatat perusahaan pada suatu bulan tetapi diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Yang kedua ialah cek beredar. Cek perusahaan yang dicatat pada saat pengeluaran, namun belum dicatat oleh bank sampai bulan berikutnya. Yang ketiga ialah jasa giro atau pendapatan, penghasilan yang berasal dari bank yang belum dicatat oleh perusahaan sampai diterimanya rekening koran. Yang keempat ialah beban bank. Beban-beban yang dikeluarkan bank namun belum dicatat oleh perusahaan sampai rekening koran diterima perusahaan. Yang kelima ialah kesalahan bank atau perusahaan. Kesalahan pencatatan oleh pihak bank maupun pihak perusahaan. Selanjutnya ialah berdasarkan perpajakan. Dalam perpajakan itu
Penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui cabangnya di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kecuali wajib pajak orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak tersebut bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Penghasilan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI dan jasa giro dipotong langsung oleh bank pembayar pada saat pembayaran atau pembebanan biaya. Pihak web tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh final tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan masa PPh pasal 4 ayat 2. Pemotongan wajib menyetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melaporkannya paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pengecualian pemotongan PPh ialah yang pertama, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua ialah bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dan yang keempat ialah bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Tanah Kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.